Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Aku harap kita semua baik-baik aja ya meskipun di tengah pandemi ini. Nah, meskipun kita masih online ataupun sudah ada yang hybrid, tapi itu tidak menghalangi kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru. Contohnya seperti video ini. Nah, saya tidak sendirian. Kali ini saya bersama kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Diana Ersa dari Barus. Ada Nabila Ulfa Utami, ada Andra Domaro, ada Catherine Winanda, dan yang terakhir ada Naura Husnia. Nah, pada video kali ini kami kelompok 6 akan membahas tentang Islamic Commercial Contract. Nah, langsung aja ke materi pertama, akan menyampaikan materinya. So, hope you enjoy this video dan semoga mendapatkan ilmu-ilmu baru. Baik, di sini saya Naura Husnia. Saya akan mengawali pembahasan pertama kita, yaitu mengenai hukum dan lingkungan usaha. Di slide pertama ada pengertian dari hukum dan hukum dagang. Hukum adalah seluruh rangkaian hukum internasional yang mengatur perdagangan antara perusahaan yang membeli atau menjual, mengangkut, atau memproduksi sesuatu secara nasional ataupun internasional. Yang kedua, hukum dagang. Hukum dagang adalah hukum khusus pedagang. Ketentuan hukum niaga pada dasarnya berkaitan dengan hubungan hukum antara pengusaha dengan mitra usahanya, dan hukum persaingan dan hubungan hukum perusahaan dengan pengusaha lain. Hukum komersial menetapkan aturan di mana, jika, dan ketika para pihak yang bertransaksi berselisih, pengadilan, hakim, atau kadi akan mengadili kasus tersebut menurut aturan-aturan ini. Next, di slide kedua ada berbeda sistem hukum di dunia. Pada dasarnya ada dua sistem hukum, yaitu yang pertama hukum sekuler dan non-sekuler. Yang pertama hukum sekuler dan beberapa hukum agama yang berlaku di seluruh dunia. Hukum sekuler yang berlaku di sebagian besar dunia adalah hukum Inggris, yang berlaku di Inggris dan bekas koloninya, dan Amerika Serikat. Bekas koloni ini termasuk negara-negara muslim seperti Malaysia, Brunei, Pakistan, Nigeria, dan lain-lain. Undang-undang ini berasal dari praktik kebiasaan dan hukum Inggris yang berkembang, termasuk banyak tindakan lokal berdasarkan undang-undang Inggris. Undang-undang ini berkembang dengan keputusan hakim yang memimpin banyak kasus. Oleh karena itu, common law menggunakan kasus serupa sebelumnya sebagai preseden atau mencoba mengembangkan aturan baru dengan membedakan fakta dari kasus yang dihadapi. Next, di slide ketiga yaitu sistem hukum non-sekuler. Yang pertama, hukum syariah atau kadang-kadang disebut sebagai fikih, yang berasal dari Quran dan Sunnah dan teks-teks fikih klasik dan istihad, atau turunan aturan baru oleh para ahli hukum. Dan yang kedua, di Eropa dan bagian dunia lainnya gereja, khususnya gereja Katolik Roma, menggunakan hukum kanonik untuk organisasinya sendiri dan prosedur-prosedur yang pada dasarnya berhubungan dengan masalah-masalah gerejawi. Yang ketiga, di Israel, hukum Yahudi dari Taurat dan Talmud diterapkan di samping sumber hukum sekuler. Dan yang keempat, di India, hukum India mengakui unsur-unsur tertentu dari kitab suci Hindu, hukum dan adat istiadat, misalnya keluarga Hindu bersama serta hukum keluarga Muslim, walaupun dalam format hukum Anglo-Muhammad yang menyimpang. Next, di slide keempat yaitu asal mula dan perkembangan komersial Islam, hukum dan kebangkitannya. Hukum komersial Islam berasal dari Al-Quran dan Sunnah dan kebiasaan komersial Arab yang diislamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dan dielaborasikan oleh para ulama fikih selama berabad-abad, khususnya para imam dari 4 mazhab Tsani dan para imam dan ulama mazhab Syiah. Meskipun dalam muamalah atau hukum transaksi banyak hukum yang sama antara cabang-cabang Islam Tsani dan Syiah, atau terutama unsur-unsur yang dilarang, namun fikih muamalat dalam terminologi modern mengacu pada hukum niaga Islam, khususnya hukum Islam hukum kontrak, yaitu jual beli, kemitraan, sewa atau ijarah, wadiah atau penitipan aman, wakalah, agensi, dan lain-lain. Hukum niaga Islam digunakan sejak lahirnya Islam melalui zaman berbagai khilafah dan kerajaan Islam, dan akhirnya di bawah Khalifah Utsmaniyah di Turki, yang dikoodifikasikan di majalah mengikuti mazhab Hanafi. Namun setelah gelombang kolonisasi berturut-turut, dan terutama setelah periode pencerahan, hukum kolonial atau terutama hukum umum Inggris dan hukum perdata Prancis menggantikan banyak hukum komersial Islam di negeri-negeri muslim. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai syariah dan fikih. Next slide. Baik, untuk definisinya sendiri, syariah itu secara harfiah berarti jalan menuju lubang air. Syariah ini secara istilah dapat diartikan sebagai suatu sistem atau aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah atau hubungan antara manusia dengan manusia. Sedangkan fikih itu artinya memahami. Fikih ini hampir sama dengan syariah, namun fikih ini lebih mengacu pada pemahaman manusia, interpretasi, dan penjabarannya terhadap syariah. Fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis yang dapat diperoleh melalui proses istinbat, yaitu adalah penggali atau menelaah dari dalil syar'i. Nah, fikih ini adalah upaya pikiran manusia untuk memahami kehendak Tuhan dalam syariah. Next slide. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke asal, tujuan, dan perbedaan dari fikih dan syariah. Untuk asalnya sendiri, syariah ini berasal dari hukum yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam melalui Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan fikih itu diturunkan dengan interpretasi syariah melalui metodologi yang diwujudkan dalam pengetahuan yang dikenal sebagai usulul fikih atau jurisprudensi Islam untuk mendapatkan aturan-aturan serta prinsip-prinsip yang dapat menguraikan atau memperluas aturan yang terkandung dalam syariah. Prinsip usuli ini membantu untuk pengenalan pendapat irasional untuk menghasilkan aturan berbeda aturan. Lalu selanjutnya itu ada perbedaan fikih dan syariah. Untuk ketentuan syariah itu terdapat dalam Al-Quran. Sedangkan untuk fikih ini adalah sebuah pemahaman manusia yang memenuhi tentang syariah dan terdapat dalam kitab-kitab fikih. Sedangkan dan syariah ini juga bersifat fundamental, di mana cakupannya itu lebih luas, bahkan meliputi akhlak dan akidah. Sedangkan fikih itu bersifat instrumental dan cakupannya itu hanya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia. Syariah itu adalah ketetapan Allah dan Rasul-Nya sehingga berlaku abadi, sedangkan fikih itu merupakan karya manusia sehingga dapat dimungkinkan fikih itu mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan zaman. Syariah hanya satu, sedangkan fikih berjumlah banyak karena merupakan pemahaman manusia seperti yang dapat kita lihat pada mazhab-mazhab fikih. Dan syariah ini menunjukkan konsep kesatuan dalam Islam, sedangkan fikih ini menunjukkan keragaman pemikiran yang memang dianjurkan dalam Islam. Lalu untuk tujuan syariah sendiri itu adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudaratan. Sedangkan pada fikih tujuan akhirnya itu adalah mencapai keridhaan Allah dengan melaksanakan syariatnya di muka bumi. Dan tujuan lainnya itu adalah memberikan pemahaman tentang berbagai aturan secara mendalam serta sebagai patokan untuk bersikap dalam menjalani hidup. Next slide. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen-komponen syariah. Yang pertama itu ada akidah, yaitu adalah sistem kepercayaan atau akidah Islam atau aturan ibadah. Di mana pada akidah ini adalah kepercayaan kepada Tuhan, malaikat, nabi, kitab suci, hari pembalasan, dan keputusan Tuhan. Dalam bahasa Arab, akidah adalah kata yang berasal dari al-aqdu yang berarti ikatan, al-tawsiku yang berarti kepercayaan atau keyakinan, dan al-ikhamu yang artinya mengkokohkan, dan ar-rabtu biquwah yang berarti mengikat dengan kuat. Jadi sebenarnya akidah ini adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Dan selanjutnya itu ada muamalat, itu adalah transaksi yang mempengaruhi semua hubungan antara manusia, di mana tidak hanya pada hubungan dagang tetapi juga perkawinan, pemberian sedekah, hukum waris, dan hukum pidana. Dan untuk akhlak yaitu adalah kode moral dan etika, di mana memperhatikan dan membudayakan akhlak dan perilaku yang baik seperti kejujuran, ketulusan, kehati-hatian, rasa hormat, suka menolong, kebaikan, kasih sayang, cinta, serta menghindari keserakahan, kesombongan, ketidakjujuran, kemunafikan, kikir, dan perbuatan maksiat lainnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kontrak Islam dari segi pilar dan syaratnya. Nah, kontrak itu adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan tindakan tertentu. Dan dalam Islam semua kontrak itu bersifat suci karena merupakan perintah dari Quran untuk memenuhi persyaratan dari kontrak tersebut. Nah, dalam Islam itu kontrak itu mencakup area yang lebih luas daripada transaksi komersial. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip hukum kontrak dalam Islam.
Nah, dasar transaksi dalam hukum Islam itu merupakan kontrak atau akad, yaitu sebuah kontrak dalam Islam dapat didefinisikan sebagai tawaran dan penerimaan oleh dua atau lebih banyak pihak pada subjek tertentu dengan persetujuan bersama. Kontrak itu menimbulkan kewajiban bersama yang dapat dikenakan penegakan oleh pengadilan syariah jika salah satu pihak itu gagal memenuhi persyaratan yang tercantum dalam kontrak. Nah, pilar kontrak dalam Islam itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah para pihak yang mengadakan kontrak, yang kedua penawaran dan penerimaan atau istilahnya adalah ijab dan qabul, dan yang ketiga merupakan subjek kontrak selain pilar. Nah, ada beberapa kondisi terkait dengan pilar, misalkan seperti pertimbangan atau bujukan yang diberikan oleh satu pihak ke pihak yang lain untuk pihak lain itu dapat berpisah dengan sesuatu yang berharga. Semua kondisi dan pilar kontrak itu dibuat untuk memastikan keadilan dan fair play antara para pihak. Selanjutnya adalah pihak-pihak yang mengadakan kontrak. Nah, para pihak yang membuat kontrak itu harus memiliki kapasitas hukum untuk membuat kontrak. Nah, apa itu artinya? Bahwa para pihak dalam kontrak harus memiliki, yang pertama itu adalah sanity, atau semua pihak dalam kontrak itu harus bersifat waras. Yang kedua pubertas, yaitu para pihak yang mengadakan kontrak harus telah mencapai usia pubertas atau dalam hal ciri fisik sudah dikategorikan sebagai usia pubertas. Nah, para pihak dianggap dewasa secara hukum ketika mereka mencapai usia 15, 17, atau 18 tahun menurut berbagai ulama. Dan yang ketiga adalah kedewasaan atau rus yang mengacu pada kemampuan orang untuk menjalankan kegiatannya sendiri atau urusannya sendiri. Dan menurut para ahli hukum, kedewasaan itu mengacu pada apakah orang tersebut dapat masuk ke dalam urusan yang baik dan benar dengan kekayaan dari sudut pandang duniawi. Berikutnya adalah penawaran dan penerimaan. Nah, persetujuan bersama dalam kontrak apapun itu berdasarkan persyaratan dalam Al-Quran, yaitu An-Nisa 4 ayat 29 yang berisi, Anda yang telah mencapai iman jangan melahap satu kepunyaan orang lain secara jalim kecuali dengan cara berdagang berdasarkan persetujuan Anda bersama, dan jangan saling menghancurkan, karena lihatlah Tuhan memang pemberi kasih karunia bagi Anda. Nah, ketentuan dan penawaran dan penerimaan itu, yang pertama ada dalam ekspresi verbal, bentuk lampau itu lebih disukai. Yang kedua, penawaran dapat itu dalam bentuk tertulis meskipun para pihak dapat berbicara. Dan yang ketiga adalah terkadang tawaran dapat dibuat dalam ekspresi atau tindakan nonverbal. Dan yang keempat adalah penerimaan harus sesuai dengan penawaran yang dapat eksplisit atau implisit. Nah, penawaran dan penerimaan itu harus jelas dan tidak ambigu. Penawaran penerimaan harus jelas, harus sesuai dengan kata-kata dan istilah yang digunakan dalam jenis kontrak. Dan yang kelima adalah hubungan penawaran dan penerimaan, yaitu adalah sesuatu yang unik dalam hukum Islam, meskipun menjadi semakin dapat dipertahankan di zaman kontemporer itu semakin susah, yaitu karena adanya perubahan lingkungan. Berikutnya adalah kita membahas mengenai karakteristik dari subjek kontrak. Yang pertama, kesesuaian materi pelajaran, yaitu sebuah properti harus memiliki nilai bagi masing-masing pihak dalam kontrak. Yang kedua adalah subjek kontrak harus diketahui oleh kedua belah pihak, yang dimana identitas materi pelajaran harus diketahui kedua belah pihak untuk menghindari ambiguitas dan konflik di kemudian hari. Dan yang ketiga adalah jika pokok perjanjian adalah berwujud, yaitu dapat dilihat atau disentuh, maka materi pelajaran harus ada atau ada pada saat itu dari pelaksanaan kontrak. Nah, jadi di sini tidak bisa menjual domba yang masih dalam kandungan domba atau gandum dari sebidang tanah yang belum siap dipanen. Jadi tujuannya adalah keputusan tersebut untuk memastikan bahwa ada tidaknya ambiguitas atau gerahar atau ketidakpastian dalam kontrak. Berikutnya di sini saya Catherine dan saya menjelaskan mengenai subjek terlarang dan juga elemen terlarang. Jadi dalam akad penjualan itu terdapat akad penjualan barang yang dilarang oleh syariah yang termasuk ilegal, misalnya dalam minuman keras, salu babi, dan juga obat-obatan terlarang. Dan dalam akad yang berhubungan dengan jasa, akad yang melakukan sesuatu yang dilarang Islam juga dikategorikan ilegal, misalnya prostitusi ataupun menipu dan juga mencuri. Selain subjek atau materi yang dilarang, suatu akad itu atau perjanjian tidak dapat mencakup unsur riba, maisir, dan juga garar. Nah, larangan riba adalah dasar dari perbankan dan keuangan Islam. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam.
Nah, sedangkan maisir ini mengacu pada perjudian. Nah, akad atau perjanjian yang sangat spekulatif seperti misalnya futures atau kontrak berjangka dan turunannya yang tidak diatur, serta kontrak perjudian misalnya membeli tiket lotre ataupun akad yang memiliki unsur perjudian seperti akad asuransi. Nah, garar sendiri itu mengacu pada ambiguitas ataupun ketidakpastian atau kemungkinan dalam akad. Dalam akad yang terdapat pertukaran di dalamnya, akad ini tidak dapat bergantung pada hasil. Garar ini juga mengandung ketidakjelasan bagi para pihak, baik dari segi kuantitas, fisik, kualitas waktu penyerahan, bahkan objek transaksinya masih bersifat spekulatif. Garar juga mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan barang yang tidak pasti bisa dikirim. Misalnya adalah burung di udara, lalu juga ada ikan di laut, ataupun gandum yang belum dipanen yang masih tumbuh di tanah. Yang berikutnya adalah elemen terlarang yang disengaja dan tidak disengaja dalam akad. Yang pertama itu ada penipuan atau tahrir. Nah, tahrir ini merupakan pernyataan atau perbuatan yang salah atau menyesatkan yang menyebabkan salah satu pihak itu untuk melakukan akad dengan kesan bahwa hal itu adalah untuk kepentingannya yang perlu untuk dimasukkan ke dalam akad. Padahal kenyataannya tidak. Nah, menurut Ibnu Taimiyah, garar ini terjadi bila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan jual beli. Garar ataupun tahrir ini keduanya terjadi karena adanya incomplete information. Nah, berikutnya adalah ketimpangan atau gumun. Nah, ketidaksetaraan dalam harga dan subjek akad yang tidak diketahui pada saat akad. Jadi, hal ini dibagi lagi menjadi ketimpangan berlebihan atau gubenah fahish dan juga ketimpangan tidak signifikan. Dan jika ketidaksetaraan atau ketimpangan ini tidak signifikan, maka hal ini tidak dilarang dalam banyak kasus dan akad itu akan menjadi sah kecuali dalam sejumlah kecil akad. Lalu yang berikutnya adalah ketimpangan yang berlebihan itu akan membatalkan akad bila menyangkut harta wakaf atau negara atau milik anak di bawah umur ataupun orang gila ataupun orang bodoh. Nah, berikutnya adalah kapan ketimpangan berlebihan atau tidak signifikan, kapan yang dikategorikan seperti itu. Para ulama itu merancang berbagai standar untuk mengukur skala ketimpangan. Misalnya menggunakan persentase harga jual umum ataupun persentase harga jual untuk setiap kategori. Misalnya barang usaha 5%, hewan 10%, lalu tanah 20%. Lalu yang berikutnya adalah paksaan atau ikroh. Jadi paksaan menurut ulama pada umumnya mengarah pada pembatalan akad, karena paksaan itu menyebabkan tidak adanya persetujuan dan juga pilihan. Untuk dapat diterima di bawah syariah, paksaan harus memenuhi 3 syarat, yaitu pertama, paksaan harus berasal dari orang yang dapat melaksanakan ancaman. Yang kedua, yang memaksa atau murik harus serius dalam ancamannya. Dan yang terakhir, dia harus menjadi ancaman yang serius, misalnya sampai sulit bagi pihak yang terancam untuk menahan ancamannya. Lalu yang berikutnya adalah galat atau kesalahan. Kesalahan dalam akad ini adalah ketika seseorang menemukan setelah eksekusi bahwa subjek bukan untuk diakadkan. Nah, jika kesalahan yang dibuat pada subjek permasalahan adalah kesalahan atribut, maka tergantung pada apakah orang itu hadir pada saat akad itu dibuat dan atributnya bisa diamati. Jika orang tersebut membeli barang tanpa melihatnya, maka dia berhak untuk membatalkan atau memvalidasinya. Kemudian yang berikutnya adalah klasifikasi akad menurut efek hukum. Jadi ada 3 tipe akad. Yang pertama itu adalah akad yang valid atau sahih. Nah, akad yang sah adalah akad yang memenuhi semua rukun dan syarat syariah dan tidak mengandung atribut-atribut yang membuatnya haram. Karenanya, akad menjadi sah untuk dilaksanakan dan sesuai dengan tujuan untuk dieksekusi. Lalu berikutnya adalah akad tidak valid atau batil. Nah, akad ini adalah akad tidak sempurna yang membuat akad menjadi ilegal dan tidak mempunyai akibat hukum. Misalnya akad menjual daging babi kepada seorang muslim. Nah, ini bukan termasuk akad yang sah. Lalu yang berikutnya adalah akad tidak sempurna atau fasid. Terjadi apabila rukun akad itu sudah terpenuhi, tetapi syarat akad tidak terpenuhi. Maka rukun menjadi tidak lengkap, sehingga transaksi tersebut menjadi cacat ataupun fasid. Akad yang cacat adalah suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah, tetapi tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan juga bentuk rumahnya. Lalu yang berikutnya adalah akad keuangan berdasarkan syariah. Dan dapat kita lihat pada PowerPoint bahwa terdapat bagan akad keuangan ini berdasarkan syariah apa aja, macam-macam jenisnya. Namun karena begitu banyak jenisnya, kita akan membahas pada sisi kiri bagan saja. Nah, yang pertama itu adalah hibah. Hibah adalah akad hadiah ataupun akad hadiah diberikan secara sepihak. Nah, satu orang ini berjanji atau memberikan orang lain hadiah. Ini merupakan akad amal yang diterapkan dalam beberapa kondisi. Dan pilar akad Islam itu tidak diperlukan. Contohnya hadiah buku atau uang ke perpustakaan umum. Lalu berikutnya adalah wakaf atau jamaknya aukah. Nah, wakaf permanen ini adalah untuk tujuan keagamaan ataupun amal. Seseorang melalui akta wakaf memberikan sejumlah uang atau properti, misalnya masjid atau gedung sekolah agama. Nah, kemudian dia juga harus memilih seorang nazir atau mutawali untuk mengurus wakaf setelah kematiannya, ketika dia melakukan sertifikasi wakaf ini. Dan syarat utama wakaf adalah modal atau korpus harus dijaga dan hanya pendapatan dapat digunakan. Kemudian yang ketiga adalah qard. Nah, qard ini adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban peminjam ini harus mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Nah, qard ini berlaku tanpa imbalan karena meminjamkan uang dengan imbalan itu adalah riba.
Nah, qard hasan ataupun sesuatu yang baik atau pinjaman baik hati digunakan untuk menggambarkan pinjaman dalam Islam tanpa minat. Kemudian ada juga ibro. Nah, ibro ini merupakan penghapusan hutang seseorang oleh pemberi hutang. Kemudian yang berikutnya ada wadiyah, yat amanah. Ini merupakan titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang berkesangkutan itu menghendaki. Kemudian ada akad penjualan. Nah, ada banyak jenis akad penjualan dalam Islam. Pertama itu misalnya penjualan di tempat, yaitu untuk uang tunai dan pengiriman segera. Kemudian dijual dengan harga yang ditangguhkan. Misalnya itu adalah penjualan kredit atau bai al-muajjal. Kemudian yang berikutnya adalah penjualan murabohah. Kemudian ini merupakan penjualan murabohah ini merupakan penjualan dengan markup biaya yang diungkapkan kepada pembeli. Kemudian ada juga murabahah kepada pemesan pembelian, dan yang keempat adalah bai as-salam, di mana ini merupakan penjualan untuk pembayaran di muka untuk pengiriman yang ditangguhkan. Dan yang terakhir adalah bai al-istina. Ini merupakan akad untuk memproduksi atau membangun properti dan menjualnya kepada pelanggan. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan berikutnya akan diserahkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, saya Diana akan melanjutkan tentang different types of sale contracts. Yang pertama ada murabaha contracts. Apa sih murabaha contracts ini? Nah, kontrak ini tuh merupakan penjual membeli produk dan kemudian menjual kembali dengan harga yang ditambah dengan harga markup yang diungkapkan kepada pembeli. Jadi harga dinaikin. Bank syariah ini juga kontrak sebagai peluang dalam pembiayaan rumah dan pembelian mobil. Dengan adanya kontrak ini juga sudah menjadi bagian utama dalam keuangan tersebut. Dapat dilihat pada layar masing-masing terdapat bagan antara vendor, Islamic Bank, dan juga customer yang saling berkaitan satu sama lain. Lanjut, yang kedua ada bai as-salam. Nah, kontrak ini di mana pembeli dari komunitas dan harga tertentu menghadapi harga di muka kepada penjual untuk pengiriman di masa depan. Biasanya kontrak ini dilarang karena tidak adanya subjek pada saat melakukan kontrak awal. Namun Islam membuat pengecualian untuk kepentingan umum. Yang penting unsurnya terlihat dengan jelas. Nah, yang dapat kita lihat itu ada beberapa syarat yang muncul di kontrak tersebut. Bisa di next. Ketiga ada bai al-istisna. Istisna adalah variasi dari salam. Ini merupakan pembayaran untuk pembuatan atau konstruksi yang ditugaskan. Pembeli dapat membuat kontrak untuk membuat barang dan disampaikan di kemudian hari sesuai dengan spesifikasi. Bank Islam sendiri itu menggunakan kontrak ini untuk membiayai pembelian kapal ataupun pesawat terbang. Bank mengadakan kontrak dengan pembeli untuk memasok barang tersebut dengan harga tetap jadwal pembayaran yang akan datang. Jadi sudah ada jadwal-jadwalnya untuk pembayaran. Nah, kontrak bank ini membuat kapal dan juga memasok kapal untuk serangkaian pembayaran di masa yang akan datang. Bisa di next. Keempat ada ijarah. Ijarah adalah menyewakan atau menyewakan manfaat ataupun penggunaan aset. Ini terdapat pada bank membeli aset dan menyewakan kepada penyewa. Pemilik mengambil resiko kepemilikan dan mendapatkan pembayaran sewa. Sedangkan untuk lease itu menggunakan aset tersebut. Jadi kepemilikan aset tersebut masih berada pada bank. Namun kontrak ijrah ini hanya tertentu yang bisa dimodifikasi dan dapat digunakan dalam melibatkan pengalihan kepemilikan. Bisa next. Kelima ada investment atau partnership contracts. Yang pertama ada mudarabah. Mudarabah adalah kemitraan modal tenaga kerja di mana seorang investor itu menempatkan sejumlah modal mereka untuk jangka waktu tertentu dengan seorang pengusaha. Terdapat beberapa rukun mudarbah. Yang pertama ada rabul mal atau sahibul mal, yaitu pemilik modal ataupun pemberi dana. Yang kedua ada mudarib, itu wirausahawan. Yang ketiga ada rasumal, itu merupakan ibu kota. Yang keempat ada al-amal atau masru, itu merupakan usaha atau proyek bisnis. Kelima ada rib, itu merupakan bagian keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Keenam ada sikhah atau ijab, itu merupakan penawaran. Lanjut kedua ada musyawarah, ini merupakan pembiayaan kemitraan biasa. Yang terakhir ada kontrak penunjang. Nah, ini merupakan kontrak keagenan ketika satu pihak mengontrakkan kepada pihak lain untuk melakukan tugas-tugas tertentu untuk kepentingan prinsipal. Kontrak ini digunakan baik di takaful, di mana operator takaful itu ditujukan sebagai wakil atas nama pemegang polis untuk menjalankan operasional takaful, serta dalam penerbangan syariah. Baik, karena seluruh anggota kelompok 6 sudah menyampaikan materinya masing-masing, maka berakhir pula sesi presentasi
pada video kali ini. Sebelum saya mengakhiri video kali ini, saya ingin menyampaikan kata-kata motivasi dari film Kung Fu Panda. Master Shifu mengatakan bahwa if you only do what you can, you will never more than who you are right now. Bener nih teman-teman, kalau kita hanya melakukan apa yang kita bisa, maka kita tidak bisa menemukan versi diri kita yang lebih baik, yang lebih hebat. Jadi di sini kita diajak untuk keluar mencari informasi baru, melakukan hal-hal baru yang sekiranya kita nggak pernah pikirkan dan kita nggak pernah ngelakuin itu, tapi itu bisa berdampak sangat baik buat diri kita sendiri. Kita bisa mendapatkan hal baru dan pembelajaran-pembelajaran baru. Jadi kita harus keluar dari zona nyaman kita dan menemukan hal-hal baru yang sangat bermanfaat buat kita. Nah, segitu aja kata-kata motivasi dari kelompok kami. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun lainnya, baik yang disengaja maupun tidak. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga kita bisa sama-sama mendapatkan pembelajaran-pembelajaran baru ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.